Oke, pada kali ini kita akan berdiskusi tentang saham-saham yang sedang diakumulasi sesuai dengan kriteria gudang saham. Nah, pada kali ini kita akan membahas saham Indomobil Sukses Internasional (IMAS). Perlu diketahui bahwa tujuan dari konten ini adalah untuk edukasi, jadi bukan rekomendasi jual beli. Nah, kita kembali pada ciri-ciri saham diakumulasi. Nomor pertama, nomor satu adalah saham tersebut naik tinggi lalu turun tajam. Nah, kenapa harus turun tajam? Karena ini membuat para institusi tertarik untuk membeli saham di harga murah. Nah, jadi untuk IMAS sendiri sempat naik di harga 1.650 lalu turun ke 900 dalam jangka waktu 2 minggu saja. Seperti itu. Nah, untuk kriteria nomor 2 adalah pergerakan saham lalu melambat. Nah, jadi seperti kita lihat ke bulan-bulan berikutnya, harga saham IMAS hanya mencapai level 1.400-an di titik tertingginya. Lalu berangsur-angsur turun. Nah, sejak bulan Juni sampai sekarang, harga sahamnya cuma berada dalam jangka waktu sekitar 835 sampai 950, sekitar 10% pergerakan naik turunnya. Nah, jadi jelas sekali bahwa saham IMAS ini melambat pergerakannya. Lalu untuk nomor 3 adalah volume transaksi mengecil. Nah, kita bisa lihat di sini pada bulan Februari-Maret transaksi, kalau kita bisa perbesar sedikit, kurang lebih sekitar 16 sampai 20 juta. Nah, akhir-akhir ini kalau kita boleh lihat transaksi ini sekitar 3 sampai 4 juta. Jadi kadang-kadang mungkin di bawah sekitar 1,5 juta. Ini terutama sejak bulan Juni. Nah, jadi terlihat jelas bahwa volume transaksi mengecil, walaupun ada transaksi yang pada hari-hari tertentu naik di atas 30 juta dan kemarin hari Jumat juga. Ini karena adanya pergerakan dari pemegang saham tersebut ya. Jadi mereka cepat-cepat membeli tapi ditarik turun lagi. Ini sebenarnya untuk bar hijau ini sesuatu yang baik, karena berarti ada daya beli untuk saham IMAS tapi masih ditahan, seperti itu. Lalu nomor 4 adalah IMAS berada di support tertentu. Nah, kalau untuk kebetulan untuk Indomobil ini kita bisa tarik garis resisten seperti ini. Nah, jadi IMAS berada di dekat support yang lumayan penting ya. Seperti itu. Kita juga bisa lihat ke belakang. Pada waktu itu di sekitar support berada di sekitar 840 sampai 880. Nah, jadi ini adalah titik yang penting di mana pemain institusi mencoba menahan IMAS supaya jangan turun ke level di bawah support ini ya. Lalu nomor 5, akumulasi minimal 3 bulan. Nah, untuk IMAS tersendiri kalau kita lihat pergerakannya untuk akumulasi secara perlahan ini baru dimulai sejak tanggal 21 Juni. Sekarang tanggal 8 Agustus, jadi mungkin kalau kita lihat ini baru berjalan sekitar 1,5 bulan, jadi periodenya kurang terlalu lama ya untuk seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah setelah naik, volume transaksi akan tinggi kembali. Saat ini belum terjadi karena Indomobil sendiri masih berada dalam downtrend. Jadi kita harus lihat pergerakannya dulu dalam beberapa minggu atau mungkin bisa juga beberapa hari ke depan. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan support resistance jadi seperti ini. Nah, kalau memang misalnya kita lihat di time frame September awal, secara teori IMAS sudah turun dari downtrend line yang kita gambarkan di sini. Ya, nah, jadi mungkin saja pada saat itu akan terjadi ketertarikan untuk menarik saham ini naik. Seperti itu. Nah, kalau Indomobil sendiri kita lihat jangka depannya gimana. Kita coba lihat grafik mingguan untuk Indomobil. Nah, sebenarnya kalau memang Indomobil bisa tembus dari di atas 1.650 ya, karena 1.650 ini juga merupakan resistance yang lumayan kuat. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Nah, sempat mantul dari sini, dan juga sebelum-sebelumnya di tahun 2018 ya, ketika sedang naik langsung naik cepat ya. Jadi kalau Indomobil bisa mencapai 1.600 dalam jangka menengah,
mungkin 6 sampai 12 bulan, maka ini akan lanjut lagi ke atas, jadi baru setengah jalan kalau kita kalkulasi bisa naik di sekitar angka 2.900 sampai 3.000. Nah, jadi ini untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka menengah, jangka pendek kita lihat dulu apakah Indomobil bisa menembus kotak ini atau tidak. Dan juga harus diwaspadai kalau memang Indomobil turun di bawah support ini, ya kita harus stop loss dulu. Karena nanti bisa aja ditarik turun ke mungkin ke level 600-an. Pada waktu COVID di tahun 2020 tersebut. Seperti itu. Ya itu aja update untuk saham IMAS, jadi moga-moga itu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Secara fundamental mungkin tidak terlihat adanya good news ya, masih belum ada, tapi itu sebabnya mungkin pemain institusi mencoba mengakumulasi sekarang ya, sebelum berita baiknya tersebar. Terima kasih, semoga bermanfaat.